ambil waktu sejenak, tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Ambil waktu pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Bawa setiap pergumulan, ketakutan, kegentaran, kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia, sebab Ia yang memelihara kehidupanmu dan kehidupanku. Mari ambil waktu sejenak, kita tenang, kita berdoa 1-2 menit secara pribadi. Katakan dalam hatimu, Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Biarkan yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah dan beban berat, kerabat, saudara kami, jemaat kami yang mungkin juga belum bisa bergabung dengan kami pada siang hari ini, Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan, selama 30 menit ke depan pemberitaan firman di tempat ini, segala kuasa yang tidak berkenan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami merendahkan diri kami, menaruh setiap kesombongan dan ego kami di bawah bumi ini, supaya nama Tuhan yang akan kami muliakan dan tinggikan. Izinkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, bukan menurut pikiran dan perkataan hamba, namun isi hati sorga yang akan hamba sampaikan. Hamba-Mu dan umat-Mu merendahkan diri dan mengecilkan diri, namun nama Tuhan yang akan kami tinggikan dan muliakan. Bersabdalah saja Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita buka firman Tuhan langsung saudara dalam Yosua 1 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Tadi pagi saya sharing saudara tentang subjudul. Kita masih dalam judul utama, yaitu semakin beriman dalam pembaruan budi. Tadi pagi subjudulnya adalah Strategy of Faith atau strategi iman. Pada siang hari ini dengan subjudul yang kedua, yaitu Encouragement of Faith atau bicara dorongan iman. Oke, kita baca dulu Yosua 1 ayat yang ke-6. Namun sebelum saya bacakan, saya mau intro sedikit apa ceritanya ini saudara. Cerita ini perikopnya berbicara tentang perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut Kanaan. Dalam bahasa Inggrisnya Encouragement of Joshua. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, karena Yosua ini adalah kitab terakhir, kitab pertama setelah Torah, saudara, yaitu Ulangan. Terus di sini bicara di mana Musa itu sudah mati, saudara, dan Yosua mengalami ketakutan, kekhawatiran karena mentornya dia pergi, saudara. Namun Musa sudah memberkati juga, namun Musa secara fisik sudah tidak ada. Datanglah perintah Tuhan langsung kepada Yosua. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut Kanaan, atau dikatakan Encouragement of Joshua, yang subjudulnya pada pagi hari ini kita akan belajar sama-sama, yaitu dorongan iman. Ya, kita baca bersama-sama Yosua 1 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Kita baca perahan supaya saudara bisa simak poin by poin, supaya kita hari ini bisa pulang membawa sesuatu yang berguna. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah. Ayat 7, sekali lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 terakhir,
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Dikatakan sekali lagi yang ketiga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kembali ke ayat yang ke-6. Kalau saudara melihat dari ayat 6 sampai 9, ada 3 kata yang diulang, yaitu bicara kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin. Poin yang pertama, supaya iman kita bisa didorong di tahun 2022, walaupun banyak tantangan saudara. Yang pertama, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Sederhana. Alkitab tidak pernah menuliskan ikuti hati. Alkitab cuma menuliskan sangkalah dirimu, pikulah salibmu dan ikutlah Yesus. Alkitab tidak pernah menyaksikan hari ini saudara ikuti hati. Namun Alkitab cuma tulis jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kan dari sanalah terpancar kehidupan. Hati ini rawan saudara. Hati ini gampang lemah saudara. Makanya Yosua hari ini saudara bisa lihat kisah di Alkitab. Daud bisa berhasil lawan Goliat, Daniel bisa berhasil lawan singa, Yosua bisa lawan Amalek, Gideon lawan Midian. Mereka semua punya iman di awalnya. Namun ketika mereka melangkah dalam iman tersebut, ternyata ada satu tindakan. Hati itu harus dikuatkan dan diteguhkan. Amin. Seberapa banyak kita hari ini, waktu masalah datang, iman kita lemah karena hati kita lemah. Dan saudara ikuti hatimu. Namun firman Tuhan tidak pernah mengatakan untuk ikuti hati. Namun firman Tuhan mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin. Mazmur 62 ayat yang kedua. Ini jelas saudara. Jadi jangan kita terbiasa ikuti hati itu lemah. Akan membangun kebiasaan kita, hati kita gampang diombang ambing. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Kenapa saudara? Hati ini harus dikuatkan dan diteguhkan. Kenapa? Saudara tahu seperti corona, awalnya namanya COVID-19, bermutasi terus menerus kan, jadi Delta, Omikron, ada yang bercanda saudara, namun ya saya nggak tahu bercandanya ini wajar atau nggak wajar, ada yang politron dan segala macam saudara, saya nggak tahu, media ini luar biasa. Namun kita bisa melihat virus itu bermutasi, betul kan? Virus bermutasi. Saya kasih cerita, saudara tahu cerita ketika Amerika bom Jepang Hiroshima Nagasaki? Tahu ya? Waktu terjadi bom tersebut, radius sekitar 100 km setelah bom atom diledakkan, sekitar 5 tahun ke depan ditemukan anak-anak yang lahir di situ mengalami kecacatan. Secara mental, ada juga secara fisik. Karena radiasi daripada bom atom tersebut merubah mereka punya gen sehingga bermutasi. Hari ini pun sama. Jangan sampai hari ini kebanyakan orang, lingkungannya ini saudara merubah imannya dia, bermutasi secara rohani sehingga rohaninya turun karena tantangan dan cobaan. Namun hari ini biarkan imanmu bermutasi lebih kuat secara rohani, supaya engkau tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi dan kondisi, namun engkau mempengaruhi orang lain melalui firman Allah. Amin. Hari ini jangan mau imanmu dimutasi jadi lemah, namun melalui imanmu, hatimu yang kuat dan teguh, engkau membuat orang lain lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat kepada Tuhan. Poin yang pertama, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Ayat yang ketujuh, dorongan iman yang pertama ya tadi. Ayat yang kedua, ayat yang ketujuh, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati
Kata hati-hati digarisbawahi, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kata hati-hati dan beruntung digarisbawahi. Kata hati-hati dan beruntung digarisbawahi. Hati-hati supaya kita ini jangan menyimpang. Ya, di sini ada kata beruntung. Beruntung bukan cuma bicara dapat berkat, namun beruntung bicara juga diluputkan dari masalah. Katakan amin. Beruntung bukan cuma bicara dapat cuan, namun diluputkan dari kerugian. Mungkin kamu belum dijawab doanya, belum diberkati, itu juga keberuntungan. Namun bagaimana kita bisa melihat keberuntungan di mata Tuhan? Kita bisa menikmati penyertaan Tuhan. Di sini dikatakan hati-hati dan jangan menyimpang. Dorongan iman yang kedua, poin nomor 2, hati-hati dan jangan menyimpang. Suatu kali saya mau cerita sedikit, saudara. Saya ditugaskan waktu itu ke Sulawesi Tenggara, ke Kolaka. Saya sebelumnya ada kerja di Jakarta dan saya transit di Makassar karena saya mau pelayanan KKR anak muda. Waktu saya mau pelayanan ke sana, saudara, ternyata pesawat saya itu cancel. Terus saya ngomong sama pendetanya, gimana pesawatnya cancel? Saya pikir mungkin di kampung, saudara, di desa, mungkin bisa dimundur. Tidak bisa, Pak Pendeta. Ini anak-anak dari semua gereja sudah jalan. Ada yang dari Kendari semua, ada perjalanan 20 kilo sudah naik mobil, semua sudah mau tiba. Saya bingung, saudara, gak ada pesawat. Gimana saya mau ke Kolaka, saudara? Terus saya cari-cari cara, akhirnya ada pesawat di situ. Ternyata dia ke Kendari. Dari Kendari saya naik pesawat. Terus habis itu dari Kendari ke Kolaka itu 4 jam, saudara. Wah, perjalanannya jadi makin jauh. Terus waktu saya merenungkan, kok itu terjadi? Terus saya lihat berita, ternyata ada sesuatu yang terjadi pada penerbangan itu dan pada jalur yang akan saya lewati. Wah, menurut saya rugi secara waktu dan secara fisik, perhatikan. Namun ternyata di sini ada keberuntungan karena saya mau mencoba memikirkan pikiran Tuhan, hati-hati dan jangan menyimpang. Kamu dikasih tanggung jawab, kenapa menjadikan alasan itu mundur? Berarti hari ini jika saudara hati-hati dan tidak menyimpang, terkadang menurut saudara itu masalah, namun itu adalah touring supaya saudara bisa kembali pada jalan yang benar. Amin. Karena keberuntungan bukan cuma bicara mendapat berkat, namun kadang ketika saudara dikasih sesuatu yang mungkin sedikit masalah, sedikit tidak enak, saudara diputar supaya saudara diluputkan daripada masalah. Dapat berkat itu mungkin keberuntungan. Tidak sakit diluputkan daripada malapetaka, itu juga keberuntungan. Amin. Bisa menangkap firman Allah, bisa fokus, itu juga keberuntungan. Namun hari ini keberuntungan kita cuma berbicara orientasi tentang dunia. Makanya kita gak bisa menikmati penyertaan Tuhan. Amin. Amsal 3 ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Ini menarik sekali. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Perhatikan, hati-hati dan tidak menyimpang, supaya waktu kita mau berjalan hampir bengkok, namun Tuhan itu meluruskan kita. Terkadang kita nggak sadar. Sumpama saya jalan ini, saudara ya, saya jalan 5 cm aja ke kanan sedikit menyimpang. Terus saya menyimpang. Cuma 5 cm, cuma sedikit. Berakhir di jalan yang tidak lurus. Betul kan? Namun kalau kita hati-hati dan tidak menyimpang, sudah mau menyimpang ke sini, Tuhan luruskan kembali. Mungkin dikasih buntu, namun ada satu syarat. Akuilah dia dalam segala lakumu. Dalam bahasa Inggrisnya, think about him in all your ways. Think about him in all your ways. Pikirkanlah semua perilakumu tentang Tuhan.
kunci keberuntungan adalah ketika engkau memikirkan semuanya yang mau kamu lakukan tentang Tuhan. Kamu berbicara, pikirkan tentang Tuhan. Think about Him in all your ways. Berarti berpikir semuanya, apapun yang kamu perbuat tentang Tuhan. Waktu kamu punya masalah, kamu mau menyelesaikan, berpikir tentang Tuhan. Waktu kamu melayani singer di sini, berpikir tentang Tuhan. Waktu kamu hari ini berkhotbah, berpikir tentang Tuhan. Waktu hari ini kamu memimpin pekerjaan, berpikir tentang Tuhan. Maka sewaktu-waktu mungkin kamu ambil keputusan yang salah, maka Dia Tuhan yang akan meluruskan jalanmu dan membuat engkau kembali beruntung. Amin. Engkau mau bangun pagi, jangan hidup dengan keluh kesah. Think about Him in all your ways. Waktu engkau mau makan, berpikir tentang Tuhan. Waktu engkau mau memberi, berpikir tentang Tuhan. Waktu engkau mau mengasihi, berpikir tentang Tuhan. Waktu engkau mau mendamaikan, berpikir tentang Tuhan. Maka Dia akan luruskan masa depanmu dan masa depanku. Amin.